Wa ammal masbuku, adapun masbuk, idza raka'al imamu fi fatihatihi, adapun makmum masbuk yaitu apabila ruku oleh imam pada waktu baca Fatihahnya si masbuk, fa in ishtaghala bi sunnatin, maka jika sibuk oleh makmum masbuk dengan mengerjakan sunnah, kadu'ail iftitahi, seperti membaca doa iftitah, awit ta'awudhi, atau membaca a'udhu, qara'a biqadriha, maka membaca Fatihah oleh si masbuk dengan seukuran sunnah yang dikerjakan. Suma in adrakahu fir ruku'i, kemudian jika mendapati oleh masbuk akan imam pada saat ruku, adraka rak'ata, maka mendapati oleh masbuk akan rakaat. Wa illa, kalau tidak, fatathu, maka luput rakaat akan masbuk. Wa yuwafiquhu, dan menyesuaikan, mengikuti oleh si masbuk akan imam, namun wa ya'ti bi rak'atin, dan mendatangkan oleh masbuk dengan satu rakaat. Wa illam yashtaghil bi sunnatin qata'al qira'ata wa raka'a ma'ahu, jika tidak menyibukkan diri oleh masbuk dengan sunnah, qata'al qira'ata, maka memutuskan ia akan baca Fatihah, wa raka'a ma'ahu, dan ruku ia bersama imam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita pagi ini berbicara bila kita menjadi makmum masbuk. Bila kita menjadi makmum masbuk, apa yang harus dilakukan oleh kita? Ini yang paling penting. Bila kita jadi makmum masbuk, apa yang mesti dilakukan oleh kita? Pertemuan yang lalu dijelaskan makmum masbuk itu makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup buat membaca surat Al-Fatihah, walaupun jadi makmum masbuknya unsurnya sengaja. Ada enggak yang jadi makmum masbuk yang sengaja? Contohnya, oh ya, tarawih, iya. Alhamdulillah, ingat. Nih kalau kita jadi mau masbuk nih, ingetin ya. Kata kiai kita, wa ammal masbuku, seorang makmum masbuk bila mana kita ngalamin imam lagi ruku, udah ruku, Allahu Akbar, kita baru ikut. Ini imam rukuni, tugas si masbuk ngapain? Tuh gitu, ingetin. Bila mana imam sedang ruku atau mau ruku, Allah gitu, kitanya statusnya makmum masbuk. Apa yang harus dikerjakan oleh kita?
Sebetulnya kalau makmum itu mengerti kalau imamnya sudah baca Fatihah, kan sudah baca Fatihah nih, sudah baca Fatihah, sudah baca surat. Kalau imamnya sudah baca surat, maka tugas kita makmum masbuk kudu baca Fatihah. Tidak boleh baca doa iftitah. Tidak boleh baca doa iftitah. Emang apa? Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Baca Fatihah hukumnya enggak boleh ngerjain yang sunnah, ninggalin yang wajib. Ngerjain yang sunnah, ninggalin yang wajib bakal bermasalah, sehingga kita jadi makmum masbuk. Imam baca surat, kita membaca doa iftitah, padahal mau ruku imam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhilladzi. Begitu kita. Pas baru wa asila, imam ruku, Allahu Akbar. Kita doa iftitah tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar. Ini bagaimana? Imam lagi ruku nih, udah ruku nih. Apa tugas kita? Ingat-ingat ini sering kejadian. Sementara kita baca doa iftitah itu salah dalam agamanya, karena bukan itu yang dituntut. Yang dituntut baca Fatihah. Maka bila kita sibuk doa iftitah, imam ruku kagak boleh ruku. Imam ruku kagak boleh ruku, tapi didenda waktu berapa detik untuk membaca doa iftitah tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bertawasila. 20 detik. Baik baca Fatihah 20 detik. Enggak boleh dia ruku. Seukuran bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang dia disuruh. 2 ayat. Karena segitu dong tuh, nggak kelar. Maka dengan kita baca 2 ayat Fatihah, baru kita ruku. Ketika kita ruku, dapat enggak kita tasbih sekali sebelum imam sami Allah? Enggak dapat, rakaat kita enggak dapat. Dapat, rakaat kita dapat. Ingat-ingat, kalau kita ngerjain yang sunnah, maka didenda oleh agama supaya kita baca Fatihah meski imam sudah turun ruku. Lalu kita dapat enggak rakaatnya? Lihat, baca tasbih enggak kita dalam ruku kita sebelum imam sami Allah? Kata kita boro-boro baru mau turun, imam naik sami Allah, turun tetap, tapi rakaat enggak dapat.
imam salam tambah 1. Ingetin, itu makna tulisan. Mungkin latennya aja diperhatiin. Makmum masbuk bila mana imam ruku, di saat makmum kudu wajib baca Fatihah. Imam ruku, kalau si masbuk ini ngerjain yang sunnah, biar gampang doa iftitah, maka imam ruku kagak boleh ruku, tapi dihukum kudu baca Fatihah seukuran waktu, seukuran huruf doa iftitah yang dia baca. Ada berapa huruf itu yang dia baca? Kalau kemudian udah baca lalu ruku, saat ruku dapat subhanarabbiyal azim wa bihamdi sami Allah, rakaat dapat. Kalau enggak dapat rakaat, enggak dapat imam salam, nambah 1. Imam salam nambah 1. Ingetin. Namun bila dia udah ngaji, imam baca surat, dilarang baca doa iftitah, apalagi suratnya udah di ujung, udah juga baca apa umpamanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini dikit lagi mau kelar ini, 3 ayat doang. Surat An-Nasr. Kita Allahu Akbar, tugas kita ini baca Fatihah, apalagi udah di ujung nih imam. Jangan doa iftitah. Emang batal? Enggak. Cuman Anda melanggar ke aturan. Itulah mana sunat, mana wajib. Kalau di dalam ilmu kehidupan ini orang namanya tidak mengerti kebutuhan dari kemampuan waktu yang ada. Kan waktunya mepet. Kalau waktunya mepet jangan. Begitu, susah. Begitu. Waktu udah mepet. Begitu. Enggak bisa. Maka dia dituntut. Dituntut. Untuk apa? Untuk menyelesaikan waktu yang dia gunakan kudu baca Fatihah, baca doa gantiin gara-gara salah. Tapi kalau ngaji, wa ilam yashtagil, kalau kita jadi makmum masbuk, imam baca surat di ujung, Allahu Akbar, kita juga baru Bismillahirrahmanirrahim, baru Rahman, imam ruku aja, begitu. Apalagi lah kita masih rada panjang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku aja, gitu, enggak usah terusin. Itu makna wa illam yashtagil bisunnatin, kalau si makmum masbuk kagak sibuk dengan mengerjakan sunnah, mengerti tugas dia baca Fatihah, lalu baru juga baru belum angkot, baru bismillah aja, imam ruku, udah ruku aja. Jadi ingetin tuh, kita jadi makmum masbuk, kita ini baca doa iftitah apa enggak?
Kayaknya nggak keburu dah. Ya udah langsung Fatihah. Kalau makmum masbuk. Begitu. Kalau makmum dari awal dimaklumi. Dohor. Allahu Akbar, kata imamnya. Tuh imam kagak baca iftitah lagi. Langsung aja Bismillah Al-Fatihah. Lah makmum doa iftitah. Lah makmum mau baru kelar doa iftitah. Lah imam udah kelar Fatihah. Wong kagak baca doa iftitah. Lah makmum baca Fatihah baru juga Ar-Rahmanir Rahim. Imam ruku, mana kagak doa iftitah tuh si imam. Fatihah cepet, dohor suratnya inna a'tayna. Begitu. Suratnya inna a'tayna. Lakan makmum kagak keburu ini baca Fatihah. Baru juga imam makmum apa wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat Fatihah. Imam ruku, dia mau dimaafin. Dia mau diikut dari awal masalahnya. Mau muafik namanya. Kelarin Fatihahnya. Kelarin. Imam ruku biarin. Catatannya dimaafin 3 rukun yang panjang. Itu sering kejadian. Jadi imam ruku biarin. Gitu. Kenapa? Artinya kalau kita ikut dari awal sebagai makmum muafik, agama salahin imam. Ngapa tuh si imam kagak baca doa iftitah sehingga waktunya begitu mepet rakaat. Jadi ketika kita baca iftitah, imam ruku, kelarin Fatihah kita. Biarin nggak apa-apa. Yang penting kita udah ruku sebelum imam sujud kedua bangun. Kalau timbang baru sami Allah enggak apa-apa. Salat aja. Dan ini sering kejadian. Salat kayak macam zuhur, asar yang enggak kedengaran. Imamnya enggak baca doa iftitah. Makmumnya pengen sempurna. Ini kan masalah. Waktunya segitu. Sehingga dimaafin makmum, enggak ruku bersama. Tapi kalau masbuk enggak. Masbuk, lah kan baca iftitah. Itu kalau ente sholat sendiri. Kalau udah di tengah jangan. Kalau di tengah udah buang waktu doa iftitah, langsung Fatihah. Enggak ada aneh doa iftitah, ya enggak apa-apa, dihukum. Imam ruku jangan ruku dulu. Kan waktunya buat ke sono. Gunain dulu. Tuh begitu. Ini aturannya. Paham nggak tuh? Kalau belum paham saya ulang. Kalau udah paham saya lanjutin bacaannya. Bisa dimengerti? Baik.